Invisible Cleaning Challenge. Rumah rapi 7 hari tanpa sapu dan pel. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu, hari ini kita ngomongin sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya bikin kepala berat. Sebelum kopi pagi diminum, rumah ingin rapi, hati ingin tenang. Tapi waktu dan tenaga rasanya sering kerjasama buat menghilang. Di tengah kondisi sekarang, di mana ibu dituntut serba bisa, serba sigap, serba tahan, capek, rumah sering jadi ukuran keberhasilan, padahal isinya manusia bukan showroom. Invisible Cleaning Challenge ini bukan soal sok rapi, tapi soal bertahan hidup dengan waras, karena rumah yang sedikit terkontrol bisa bikin napas lebih panjang. Judul, Rumah Rapi 7 Hari Tanpa Sapu dan Pel, terdengar seperti janji iklan sabun yang terlalu muluk. Tapi justru disitulah logikanya, kita tidak sedang diajak jadi ibu super, tapi ibu yang pintar menyiasati keadaan. Menurut teori habit stacking dari James Clear, perubahan kecil yang dilakukan konsisten jauh lebih bertahan dibanding usaha besar yang melelahkan. Jadi, alih-alih nunggu waktu khusus buat beberes, kita selipkan rapi-rapi kecil di sela hidup yang sudah penuh, sambil tetap bisa senyum dan bercanda soal lantai yang cuma kita pel pakai tatapan mata. Materi ini penting karena realitanya sekarang ibu bukan cuma ngurus rumah, tapi juga ngurus emosi, ngurus ekspektasi, dan ngurus rasa bersalah yang sering datang tanpa diundang. Invisible cleaning itu bukan trik kebersihan, tapi cara halus untuk bilang ke diri sendiri bahwa capek itu wajar, rumah berantakan itu manusiawi, dan rapi itu tidak harus selalu pakai tenaga ekstra. Jadi sebelum sapu dan pel kita angkat sebagai senjata utama, mungkin sudah waktunya kita pakai strategi. Karena ibu yang bahagia jauh lebih penting daripada lantai yang mengkilap. Hari pertama itu rasanya kayak putus cinta sama sapu dan pel. Refleks tangan tuh tiap lihat remah langsung gatal pengen nyapu. Padahal niatnya tantangan. Jadi aku tarik napas dan bilang ke diri sendiri, sabar Bu, hari ini kita bukan sok rajin tapi sok pinter. Akhirnya yang aku lakuin cuma satu. Setiap habis aktivitas langsung diberesin sedikit, habis bikin teh lap meja yang kena tetesan, habis anak makan lap kursinya, bukan nunggu kering dan nempel kayak kenangan mantan. Hasilnya lantai nggak kelihatan kotor walau nggak disapu. Karena ternyata yang bikin kotor itu bukan debunya, tapi kebiasaan nunda. Hari pertama juga ngajarin aku satu hal yang agak nyelekit tapi lucu. Ternyata capek itu bukan karena bersih-bersihnya, tapi karena drama sebelum bersih-bersih, drama nunda, drama males, drama kesel lihat kotor tapi nggak dikerjain. Begitu dikerjain, langsung 2 menit. Kok ya nggak seberat itu? Selama ini aku capek sama pikiranku sendiri, bukan sama rumahnya. Hari kedua aku mulai curiga sama barang-barang di rumah. Kenapa ya rumah ini cepat banget kelihatan berantakan? Padahal isinya cuman kita. Kita juga, aku perhatiin satu meja kecil di ruang tengah yang fungsinya kayak terminal bus. Semua barang transit di situ, tas, dompet, kunci, mainan, bahkan kadang piring. Jadi, aku cuma nambah satu keranjang dan bilang ini tempat numpang lewat, dan ajaibnya rumah langsung kelihatan lebih rapi walau isinya sama. Ternyata barang itu kayak tamu, kalau nggak dikasih tempat, ya muter-muter bingung. Di hari kedua itu juga aku ketawa sendiri, selama ini aku mikir rumah orang rapi karena rajin. Ternyata, karena barangnya nggak banyak dan punya rumah masing-masing, beda sama rumahku yang barangnya kos tanpa kontrak. Bebas keluar masuk meja mana aja. Begitu dikasih aturan sederhana, rumah jadi lebih nurut dari anak remaja. Hari ketiga itu titik di mana aku mulai ngerasa, kok rumah ini adem ya? Padahal nggak ada yang spesial, lantai nggak kinclong, kaca nggak bening kayak iklan. Tapi mata tuh nggak capek,
hati juga nggak kebawa emosi. Aku duduk di ruang tamu sambil minum kopi yang entah kenapa rasanya lebih enak. Mungkin karena nggak ditemani rasa bersalah lihat rumah berantakan. Hari ketiga juga bikin aku sadar, standar rumah bersih itu sering kebanyakan pengaruh media sosial. Rumah kita dibandingin sama rumah orang yang isinya cuma satu sofa dan satu pot tanaman. Sementara rumah kita isinya manusia hidup dengan segala dramanya. Jadi waktu rumahku rapi dan fungsional, aku berhenti nuntut harus cantik. Yang penting gak bikin aku pengen teriak. Hari keempat, aku mulai ngajak keluarga ikut main. Tapi dengan strategi emak-emak berpengalaman, bukan teriak dari dapur sambil bawa sapu, tapi ngomong santai sambil senyum palsu yang penuh harapan. Aku bilang, tolong habis pakai balikin ya. Karena barangnya nggak ribet dan tempatnya jelas, mereka nurut bukan karena takut, tapi karena gampang. Ternyata orang itu males bukan karena jahat, tapi karena ribet. Hari keempat itu aku ketawa geli. Selama ini aku ngomel karena mereka nggak bantu. Padahal aku sendiri bikin sistem yang bikin orang males bantu. Tempatnya nggak jelas, barangnya numpuk. Jadi kalau dibalikin pun bingung. Begitu sistemnya simple. Rumah ini kayak kerja tim dadakan. Hari kelima aku capek yang bukan pengen tidur tapi pengen libur dari jadi ibu. Biasanya di kondisi gini, rumah aku biarin berantakan sambil bilang nanti aja. Tapi karena invisible cleaning ini nggak minta tenaga besar, aku cuma lakuin ritual kecil sebelum tidur. Muter rumah 5 menit, balikin barang yang kelihatan, lap 1-2 titik yang mencolok. Hasilnya bangun pagi, nggak disambut kekacauan. Dan itu pengaruh banget ke mood seharian. Hari kelima ngajarin aku kalau rumah rapi itu hadiah buat diri sendiri di masa depan, bukan buat pamer ke tamu. 5 menit malam hari itu kayak bilang ke diri sendiri, besok kamu pantas bangun tanpa stres. Dan itu rasanya hangat, lebih hangat dari teh manis. Hari ke-6 itu emosional, karena aku baru sadar selama ini aku keras banget sama diri sendiri. Aku nganggep capek itu bukti gagal. Padahal capek itu tanda aku manusia. Invisible cleaning ini bukan teknik bersih-bersih, tapi cara bertahan hidup tanpa kehilangan kewarasan. Aku nggak lagi ngejar rumah sempurna, aku ngejar rumah yang nggak nambah beban hidup. Hari ke-6 juga bikin aku ngakak sendiri. Ternyata jadi ibu itu bukan soal siapa paling rajin, tapi siapa paling cerdas nyiasatin keadaan. Kalau bisa duduk sambil rumah tetap rapi, kenapa harus berdiri sambil ngomel? Ini bukan malas, ini efisiensi tingkat emak-emak. Hari ke-7 aku sengaja diem, nggak nambah aturan baru, nggak ngerjain apa-apa yang ekstra. Aku cuma hidup seperti biasa, masak, beresin dikit, balikin barang ke tempatnya, dan rumah itu bertahan rapi tanpa aku kejar-kejar. Kayak hubungan yang sehat, nggak perlu diawasin terus. Hari ke-7 aku ngerasa lebih ringan, lebih sabar, dan lebih jarang ngomel. Bukan karena rumah jadi hotel, tapi karena aku berhenti perang sama keadaan. Invisible cleaning itu bukan tentang sapu dan pel, tapi tentang berdamai sama realita rumah yang dihuni manusia, bukan museum. Sampai di titik ini, kelihatan ya Bu, kalau yang berubah bukan cuma lantai dan meja, tapi cara kita memandang rumah itu sendiri. Rumah ternyata nggak minta disikat habis-habisan. Rumah cuma minta diperhatiin dikit, tapi rutin. Kayak hubungan rumah tangga yang kalau dirawat tiap hari, nggak perlu drama besar tiap akhir pekan. Dan di situ kita mulai sadar. Ternyata capek kita selama ini bukan karena rumah terlalu kotor, tapi karena kita ngerasa harus sempurna sendirian. Kadang rumah berantakan itu bukan tanda ibu malas, tapi tanda ibu hidup. Ada anak, ada aktivitas, ada tawa, ada mainan nyempil di bawah sofa yang entah kenapa selalu muncul lagi. Invisible cleaning ngajarin kita buat ketawa kecil sambil bilang, oh ini toh hidup, bukan showroom. Dan ternyata dunia nggak runtuh cuman karena gelas nggak langsung dicuci. Sedikit satira ya Bu ya, kalau rumah selalu rapi tanpa jeda, jangan-jangan yang tinggal bukan manusia, tapi katalog.
Jadi, sebelum kita nutup cerita ini, tarik napas sebentar, lihat sekitar, dan kasih apresiasi kecil buat diri sendiri. Pelan-pelan aja, rumah bisa ditata, hati juga bisa dirapikan, dan besok selalu punya kesempatan baru buat jadi ibu yang lebih tenang, lebih ringan, dan tetap waras, meski kaus kaki masih nyasar entah kemana. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.